Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Khofillah, rahimakumullah, kita masuk di topik yang baru tentang al-maf'ulu bihi. Ini bagian dari pembahasan besar al-maf'ulat, ya. Ada 5 maf'ul, ya, yang insyaallah nanti akan kita bahas, ya. Ada al-maf'ulu bih, ada al-maf'ulul mutlaq, kemudian al-maf'ulu fih, al-maf'ulu li ajlih, lalu yang terakhir al-maf'ulu ma'ah. Ini 5 macam maf'ul ini. Pada malam hari ini insyaallah kita tuntaskan maf'ul yang pertama, ya, al-maf'ulu bihi. Huwal ismul mansubul ladzi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Di halaman 391, ya. Al-maf'ulu bihi merupakan isim mansub alladzi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il, yang terjadi atasnya atau terkena atasnya perbuatan pelaku. Atau kalau kita sederhanakan, al-maf'ulu bihi itu objek, ya, yang dikenai perbuatan, ya, si pelaku, ya, berarti objek, ya. Nah, hukmul maf'uli bihi nasb, ya, hukum al-maf'ul bihi nasab. Nah, contoh-contoh praktisnya kita lihat ada beberapa yang beliau sampaikan, ya. Yang pertama, ya, tatbik, yang pertama bentuk isim mufrad, ya. Akramtu Zaidan. Perhatikan lafaz Zaidan. Ini sebagai maf'ulun bihi mansub. Selalu, ya, maf'ulun bihi selalu mansub. Wa alamatu nasbihil fathah, ya, tanda nasabnya adalah fathah, ya, karena lafaz Zaidan itu adalah isim mufrad. Ya, nasabnya dengan tanda asli yaitu fathah. Contoh yang kedua, ini bentuk dual, ya, musanna atau tasniyah. Akramtur rajulaini. Perhatikan lafaz ar-rajulaini. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil ya. Nah, ini tanda nasabnya adalah ya. Ini tanda nasab pengganti, ya. Li'annahu musanna. Ya, karena dia merupakan bentuk dual. Ya, bentuk tunggalnya adalah rajul. Ini rajul menjadi dual dengan penambahan alif nun untuk ketentuan rofa atau ya nun untuk nasab dan jarnya, ya. Ar-rajulani atau rajulaini. Contoh yang ketiga, ini bentuk jamak mudzakkar salim. Akramtul mudarrisin, ya, perhatikan lafaz al-mudarrisin. Ini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi ya. Nah, tanda nasabnya juga sama dengan tasniyah tadi atau musanna, yaitu huruf ya. Ya, bentuk asalnya seandainya dia marfu adalah al-mudarrisun dengan waw. Nah, karena dinasab maka dia dibaca al-mudarrisin, ya, sebagai maf'ulun bihi tadi, ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena merupakan bentuk jamak muzakkar salim. Contoh yang keempat ini adalah jamak muannas salim. Akramtul mudarrisat. Ya, perhatikan lafaz al-mudarrisat, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil kasrah, ya, lafaz, ya, al-mudarrisat dinasab dengan kasrah pada huruf ta itu, al-mudarrisati. Jadi tanda nasabnya kasrah, sama dengan tanda jarnya, ya, kasrah juga. Li'annahu jam'u muannatsin salim. Asalnya seandainya dia marfu dibaca dhammah, al-mudarrisatu. Tapi karena dia maf'ulun bihi maka dia mansub. Contoh yang kelima ini adalah bentuk al-asmaul khamsah. Akramtu abak. Ya, abak, perhatikan lafaz itu maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil alif. Ya, tanda nasabnya adalah alif. Bentuk rafa'nya abu. Ya, bentuk nasabnya aba, bentuk jarnya abi. Dan ingat, al-asmaul khamsah selalu mudhaf, selalu sandar. Ya, kata yang ada setelahnya yaitu lafaz ka itu mudhafun ilaih, ya.
Jadi, kata abaka ini ya di nasab dengan tanda nasab alif li'annahu minal asma'il khamsah. Contoh yang terakhir, akramtu ahmada. Nah, ini bentuk isim la yang sharif ya. Sebetulnya isim mufrad juga, tapi polanya adalah pola isim la yang sharif. Tidak boleh bertanwin. Maf'ulun bihi mansub lafaz Ahmad ya, wa alamatu nasbihi al-fathah wa lam yunawwan, tidak ditanwin. Ya. Berbeda tadi dengan isim mufrad yang pertama ya, Zaidan. Nah, itu ditanwin. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Ini pola af'al ya, tidak boleh bertanwin. Itu beberapa contoh ya. Jadi semuanya beliau contohkan dengan fi'il fa'il akramtu. Ya, akramtu dari kata akramah. Itu bentuk fi'il madhi. Ya. Artinya memuliakan. Ya. Akramtu berarti pelakunya orang pertama tunggal. Saya memuliakan. Baik, kemudian beliau menyampaikan tanbih. Ini penting untuk diperhatikan sebagaimana pembahasan fa'il yang lalu. Tanbih ya yang berupa masuknya huruf jar zaid itu juga terjadi pada maf'ulun bihi. Ya. Jadi qad yadkhulu 'alal maf'uli bihi harfu jarrin zaid. Terkadang masuk kepada maf'ul bih huruf jar zaid. Fayakunu majruran fil lafzi fi mahalli nasb. Maka dia kata yang berupa maf'ulun bihi itu dijar dalam lafaz tetapi dalam posisi nasab. Ya, mirip yang lalu ya. Kalau fa'il ada juga yang seperti ini ya, dimasuki huruf jar. Ya, secara lafaz dia majrur karena ada huruf jar yang mendahului, tetapi mahalnya ya, kalau ya fa'il ya berarti mahalnya rafa. Kalau ini mahalnya nasab. Contoh ya dalam surah Yusuf, ini contoh pertama dalam surah Yusuf ayat 51 qauluhu ta'ala ma 'alimna 'alaihi min su. Perhatikan lafaz min su. Itu sebetulnya alimna bentuk fi'il fa'il, su itu maf'ulnya. Jadi, sekiranya tidak ada min di situ, alimna 'alaihi su'an. Tapi ada minnya ya. Maka alimna 'alaihi min su'in. Nah, lafaz min itu tetap ya sebagai harfu jarrin zaid yufidut ta'kid. Nah, fungsinya ya itu untuk menekankan. Jadi kalau secara harfiah tidaklah kami mengetahui atasnya sedikit pun keburukan. Nah, itu makna min ya. Ma 'alimna 'alaihi min su. Kalau kita tanpa menggunakan min, kita terjemahkan kami tidak mengetahui atasnya keburukan. Itu tanpa penekanan. Tapi kalau ada min, maka kita terjemahkan kami tidak mengetahui atasnya sedikit pun keburukan. Ya, bisa dipahami beda maknanya ya. Ada penekanan dengan tambahan min. Nah, lafaz su itu ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala, ini di suratun Nahl ayat 61. Walau yu'akhidhullaha bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Perhatikan lafaz min dabbah itu maf'ul, sebetulnya dabbah itu maf'ul dari kata tarak. Ya. Taraka fi'il madhi, fa'ilnya mustatir ya. Itu lafaz taraka ya. Fa'ilnya huwa, kembalinya kepada Allah ya. Tidaklah dia meninggalkan atasnya min dabbah, satupun hewan. Di min harfu jarrin zaid yufidut ta'kid. Dabbah ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Contoh yang ketiga dalam suratun Nisa ya, qauluhu ta'ala ayat 64 ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang pun rasul
kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Beda maknanya kalau tanpa min. Wa ma arsalna rasulan. Ya, tidaklah kami utus seorang rasul. Ya, dengan wa ma arsalna mir rasulin. Itu ada takkid di situ. Nah, rasul di sini ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Cukup jelas ya? Ya, sama dengan pembahasan fa'il yang lalu ya. Ada misalnya kata kafa ya. Kafa billahi ya. Kasih tambahan huruf jar berupa ba. Itu harfu jarin zaid ya. Nah, kita lihat sekarang aqsamul maf'uli bih, jenis-jenis maf'ul bih. Sebagaimana juga fa'il yang lalu ya dibagi dua ya. Yanqasimul maf'ulu bihi ila qismaini sharihin wa muawwalin bis sharih. Terbagi maf'ul bihi kepada dua bagian. Ada yang sharih, ada yang ditakwil sebagai sharih. Nah, sama kan dengan yang fa'il lalu? Ada yang fa'il itu sharih, ada yang ditakwil. Definisinya, pengertiannya juga sama ya. Awalan as-sharih, yang pertama as-sharih huwa alladhi la yahtaju ila ta'wilin liyuhkama alaihi bi annahu ismun kal a'lami wad dhamairi wa asma'il isyarati wal asma'il mausulah. Ya. Yaitu yang tidak butuh kepada takwil untuk dapat dihukumi atasnya bahwa dia merupakan isim, seperti isim alam, ya, dhamir, ya, isim isyarah, isim mausul, ya, dan seterusnya. Waqad taqaddamat amsilatul ismi zahir. Nah, sudah berlalu contoh ya isim-isim yang zahir ya. Jadi yang sharih itu kan ada isim zahir, ada isim dhamir ya, masih ingat yang lalu ya. Intinya sharih itu tidak perlu takwil. Ya, langsung diketahui bahwa inilah yang merupakan maf'ulun bihi. Misalnya dia nama orang, seperti tadi contoh akramtu Zaidan. Nah, langsung ketahuan lafaz Zaidan itu adalah maf'ulun bihi tanpa perlu takwil. Dhamir juga sama ya. Jadi amat dhamiru fa bayanuhu 'ala an-nahwi tali. Adapun dhamir maka penjelasannya sebagai berikut ya. Yang pertama ada yang berupa ad-dhamirul muttasil. Ad-dhamairul muttasilatu allati taqa'u maf'ulan bihi arba'atu dhamair. Dhamir muttasil yang yang menjadi maf'ul bihi itu ada 4 dhamir. Yaitu ya hiya yang pertama yaul mutakallim. Ya al mutakallim. Nah, contohnya di bawah nahwu akramani Muhammadun. Ya, perhatikan lafaz akramani Muhammad itu di ujung kata akramani itu ada ya, itu namanya ya mutakallim, di situ sebagai maf'ul. Akramani Muhammadun. Apa artinya? Muhammad memuliakanku. Nah, fa'ilnya adalah Muhammad. Nah, ya itu menjadi maf'ulun bihi, objek yang dimuliakan oleh si Muhammad itu adalah ya itu saya ya, Muhammad memuliakanku. Kemudian yang kedua wakaful mukhatab, kaf lawan bicara. Kalau ya mutakallim itu ya yang menunjukkan pembicara, berarti orang pertama saya. Jadi akramani, saya orang pertama ya. Nah, kalau kaful mukhatab itu lawan bicara, kaf yang menunjukkan lawan bicara. Misalnya akramaka Muhammadun, akramaka, ka, huruf kaf. Situ sebagai apa? Maf'ulun bihi, berupa dhamir muttasil. Namanya kaful mukhatab. Yang ketiga adalah wahaul ghaib, ha yang menunjukkan orang ketiga. Ya, ghaib itu orang ketiga. Contohnya Zaidun akramahu Muhammadun. Ya, perhatikan Zaidun akramahu, hu-nya itu Zaidun akramahu Muhammadun. Nah, hu itu maf'ulun bihi, ya, berupa dhamir muttasil, orang ketiga. Zaid ya, Muhammad memuliakannya. Kemudian wanal maf'ulin ya, dan na al maf'ulin ya. Ini semuanya maf'ul bihi ya. Jadi na itu orang pertama tapi jamak ya. Kami.
Jadi misalnya akramana Muhammadun, ya, lafaz na, akramana Muhammadun. Muhammad memuliakan na itu apa? Kami. Ya, itu namanya dhamir mutakallim ma'al ghair. Nah, fakullun min ya'il mutakallimi wa kafil mukhatabi wa ha'il ghaibi wa nal maf'ul. Masing-masing dari ya mutakallim, kemudian kaf al mukhatab, ha al ghaib, na al maf'ul, itu semuanya apa? Dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bi, merupakan dhamir muttasil, ya, mabni dalam posisi nasab maf'ulun bihi, ya, karena dhamir itu kan tidak ada yang mu'rab, ya, dhamir itu semuanya mabni, tapi mahalnya posisinya nasab. Itu yang pertama, ya, berupa dhamir muttasil. Bisa juga dhamir yang menjadi maf'ulun bihi itu berupa ad-dhamirul munfasil, ya, ad-dhamir yang munfasil, ya. Muttasil tadi bersambung dengan fiil. Ya, kalau munfasil ini terpisah dari fiilnya. Nah, ad-dhamirul munfasilul ladzi yaqa'u fi mahalli nasbin huwa iya. Dhamir munfasil yang berposisi atau menempati posisi nasab itu adalah lafaz iya. Ya, wa talhaquhu lawahikun, wa talhaquhu lawahiku lidalalati 'ala at-takallumi awil khitabi awil ghaibah. Dan dia diikuti oleh lawahik. Ya, ada huruf lagi yang mengikutinya untuk menunjukkan makna apakah takallum pembicara atau khitab lawan bicara. Jadi takallum orang pertama, khitab orang kedua, awil ghaibah atau orang ketiga. Jadi makanya setelah lafaz iya itu ada tambahan, ya. Misalnya nahu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala iyyaka. Ka itu menunjukkan apa? Mukhatab, lawan bicara, orang kedua. Jadi iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Nah, iyyaka di sini misalnya dalam suratul Fatihah itu ayat kelima itu dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun, ya. Perhatikan yang disukun itu huruf ya. Iya, itu ada alif setelahnya. Dia bukan kafnya, ya. Karena yang merupakan dhamir munfasil itu adalah lafaz iya. Jadi dia mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dia didahulukan. Disebut muqaddam itu kalau dia lebih dahulu disebutkan daripada fiilnya. Nah, al-kafnya harfun lil khitabi. Ya. Jadi kafnya pada kata iyyaka itu bukan kaf yang ada di pembahasan di atas, ya. Kalau tadi itu kan namanya kaful khitab. Itu beda, ya. Atau kaful mukhatab. Sementara yang ada di sini namanya harfun. Kalau kaful mukhatab atau kaful khitab itu isim dhamir. Dia isim, ya. Nah, sementara kaf yang ada setelah dhamir munfasil iya itu bukan isim, tetapi apa? Harf. Disebut harfun lil khitab. Jadi beda kaf yang ada di situ dengan jadi kaf yang ada pada iyyaka itu berbeda dengan yang ada pada contoh tadi akramaka. Ya. Yang di atas itu isim dhamir muttasil. Kalau yang di bawah, ya, pada lafaz iyyaka kafnya itu adalah kaful apa? Harf, ya, harful khitab atau harfun lil khitab. Contoh yang lain, ya, wa qaulihi ta'ala, ini dalam surah Yusuf ayat 40. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Nah, ya, perhatikan, amara alla ta'budu illa iyyahu. Nah, lafaz iyyahu dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu tidak pakai muqaddam, ya. Keliru itu penulisan muqaddam, ya. Karena dia letaknya di belakang. Perhatikan, amara alla ta'budu illa iyyahu. Bandingkan dengan tadi iyyaka na'budu. Nah, dia ada keliruan penulisan, ya. Tidak ada muqaddam di situ, ya. Karena muqaddam itu kalau penulisannya atau peletakan maf'ulun bihi sebelum fiil. Kalau di sini kan iyyahu itu di belakang, ya. Nah, kemudian ha
Sama dengan yang ada pada ka tadi, iyyaka, ini iyyahu, hu di situ juga bukan isim. Ya. Tetapi apa? Harf. Ya, harfun lidalalati 'alal ghaib. Jadi berbeda antara ha yang ada pada iyyahu dengan yang ada pada contoh di atas akramahu. Hunya yang di atas itu isim dhamir muttasil. Kalau iyyahu, hunya di situ harf, ya. Harfun lidalalati 'alal ghaib. Nah, amma dhamirul mustatiru fala yaqa'u maf'ulan bihi li'anna kulla dhamirin mustatirin fi mahalli raf'in. Ya. Adapun dhamir mustatir maka tidak bisa berposisi sebagai maf'ulun bih. Jadi tidak ada maf'ulun bihi itu berupa dhamir mustatir. Mengapa? Karena semua dhamir mustatir fi mahalli raf'in. Itu dalam posisi apa? Rafa'. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai apa? Naibul fa'il, bahkan bisa juga sebagai apa? Isim kana atau saudara-saudaranya. Nah, itu boleh mustatir. Tapi tidak boleh dalam posisi atau fi mahalnya nasab, tidak boleh. Hanya boleh fi mahal raf. Sementara maf'ul bihi itu nasab, ya. Maka tidak ada dhamir mustatir yang berposisi maf'ulun bihi. Itu jenis pertama, ya, sharih. Jadi sharih itu mencakup zahir dan dhamir. Ya. Maf'ulun bihi yang sharih itu ada dua macam, ada isim yang zahir, ada yang dhamir. Nah, yang zahir itu juga macam-macam lagi kan? Yang zahir itu ada yang tadi isim alam, isim isyarah, ya, dan seterusnya, itu disebut isim zahir semua. Nah, kalau yang bagian keduanya isim dhamir. Nah, sekarang kita akan lihat yang muawwal bis sharih. Ini sanian, jenis kedua. Al muawwalu bis sharihi huwal masdarul munsabiku min harfin masdariyyin ma'asilatih. Yaitu masdar yang dibentuk dari harf masdar bersama silahnya. Nah, masih ingat ya kemarin ya? Di dalam pembahasan fa'il juga ada ya. Jadi dia ditakwil dulu baru bisa dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Nah, contohnya ya, biar jelas ya. Nahu qauli ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah, perhatikan lafaz an ta'dilu. Di walan tastati'u, kalian sekali-kali tidak akan sanggup an ta'dilu. Ya. An ta'dilu ini maf'ulun bihi. Tastati'u itu butuh maf'ul. Tidak akan sanggup apa? Nah, jadi bentuk maf'ulun bihinya apa? Al masdarul muawwalu min an wal fi'lil mudhari'i ta'dilu. Jadi ditakwil ya lafaz an ta'dilu itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li tastati'u. Itu yang menjadi maf'ulun bihi untuk fi'il tastati'u. Nah, kalau ditakdirkan bagaimana? Wa taqdiru walan tastati'ul adla. Ya, atau walan tastati'u adlakum. Bisa dipahami ya? Masih ingat ya cara mentawil kemarin ya? Bentuk masdar cari ya. Jadi ta'dilu masdarnya dikata adala ya'dilu adlan. Ya, adlan itu menjadi takdirnya ya. Walan tastati'ul adla atau walan tastati'u adlakum. Kemudian ada tanbih, qad yansibul fi'lu aktsara min maf'ulin bih. Terkadang ya dinasabkan oleh fi'il itu lebih dari satu maf'ul bih. Jadi artinya maf'ul bihnya 2, 3 ya dan seterusnya, lebih dari satu. Ya, biasanya 2 ya. Kalau lebih dari 1 itu biasanya 2. Kalau di atas itu sudah jarang ya. Contoh nahwu. A'taitul faqira dirhaman. A'taitul faqira dirhaman. Apa artinya? Aku memberikan orang fakir itu dirham.
Maf'ulnya kan dua tuh. Orang yang diberi dan benda yang diberikan. Yang diberi dan yang diberikan. Sama kalau saya berkata, saya memberimu air. Objeknya dua itu. Anda dan air. Yang kena perbuatan memberi itu ada dua. Jadi yang terkena kata ita ya, jadi dari kata a'ta yu'ti ini, a'ta itu ada dua, al-faqir dan dirham. Nah, al-faqir maf'ulun bihi awwalun mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, jelas ya, dia isi mufrad. Dirhaman juga sama, maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Demikian pula dengan lafaz manahtu thaliba jaizah. Ini sama juga strukturnya di atas. A'taitul faqira dirhaman. Jadi at-taliba maf'ulun bihi awwalun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Jaizah maf'ulun bihi tsanin mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, sama semuanya isi mufrad ya. Nah, di dalam Al-Qur'an misalnya ya, qaulu ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kamu berikan orang-orang bodoh itu harta-harta kalian. Ya, jadi maf'ulnya adalah lafaz as-sufaha dan amwal. As-sufaha maf'ulun bihi awwalun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Amwalakum maf'ulun bihi tsanin mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kum dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Cukup jelas ya? Jadi terkadang ada fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Kemudian satu lagi sebelum kita diskusi ya. At-tartibu bainal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bih. Urutan atau tertib antara fiil, fa'il dan maf'ulun bih. Al-aslu, ini ya, bentuk asalnya ayatiyal fi'lu awwalan. Datang fi'il terlebih dahulu. Yalihil fa'ilu, disusul oleh fa'il, fal maf'ulu bihi, lalu maf'ulun bihi. Ya, itu struktur asalnya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, sama tadi contoh yang awal ya. Akramtu Zaidan. Ya, akram sebagai fi'il, tu sebagai fa'il, Zaidan sebagai maf'ulun bihi. Itu struktur asal. Tetapi waqad yataqaddamul maf'ulu bihi 'alal fa'il. Terkadang maf'ul bihi itu lebih dahulu atas fa'il. Nah, seperti tadi lafaz contoh apa? Akramani Zaidun. Nah, itu. Akramani Zaidun. Masih ingat tadi ya? Jadi lafaz akramani Zaidun akramani nah, ini filenya, ini maf'ulnya ya. Ya, mutakallim ini ya. Maf'ul bihi mendahului fa'il. Bisa juga. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'il. Bahkan terkadang juga maf'ulun bihi itu lebih dahulu terhadap fi'il dan fa'il. Jadi maf'ulun bihinya malah di depan. Seperti tadi lafaz iyyaka na'budu. Tapi ada syaratnya ya. Bi syaratin ya, dengan syarat alla yamna'u mani'un min taqaddumih. Tidak ada penghalang ya yang menghalangi dari didahulukannya. Kita lihat contohnya. Awalan taqaddumul maf'uli bihi 'alal fa'il ya. Lebih dahulunya maf'ul bihi daripada fa'il. Nah, nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala ini di surah Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durru. Ya, jangan terbalik bacanya ya. Jika masa itu apa? Menyentuh ya. Al-insan itu manusia. Ad-dur itu apa? Keburukan ya, atau sesuatu yang menimbulkan doror.
jika manusia terkena, nah begitu ya, atau jika doror itu mengenai manusia. Jadi failnya itu dor atau dur di sini ya, failnya itu dur, maf'ulnya insan. Jadi bukan manusia yang mengenai bahaya, tapi bahaya yang mengenai manusia. Jadi fi'lun madhin mabniun 'alal fath, al-insan maf'ulun bihi muqaddamun mansub. Dalam kasus semacam ini kita juga boleh menyebut maf'ulun itu muqaddam kalau dia mendahului fa'ilnya. Jadi bukan hanya dia muqaddam karena mendahului fi'il, tapi bisa juga disebut muqaddam kalau dia mendahului fa'il. Karena struktur asalnya sekali lagi maf'ulun bihi itu paling belakang. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau dia mendahului salah satu apalagi keduanya, itu disebut muqaddam. Tapi tidak mengubah ya hukum i'rabnya, dia tetap mansub. Wa alamatu nasbihil fathah, karena dia isim mufrad di sini ya, al-insana. Ya, ad-dur fa'ilun muakhar. Ya, ada istilah fa'ilun muakhar. Fa'il dia diakhirkan. Kalau ingat pembahasan mubtada khabar yang dulu, ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhar. Nah, sama juga ini ya. Jadi fa'il juga bisa muakhar. Tapi ketentuan i'rabnya tidak berubah, tetap marfu. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Contoh yang lain dalam ayat juga, qaulihi ta'ala, ini di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi btala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Perhatikan lafaz ibtala itu fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Rabbuhu. Ibrahim yang merupakan maf'ul. Nah, jangan salah baca ya. Jadi jangan dibaca wa izi butala Ibrahima rabbahu. Kebalik itu. Ingatlah, jadi yang betul adalah Ibrahima maf'ul, rabbuhu fa'il. Ini kalau diterjemahkan, ingatlah ketika ya, Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Atau ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim. Jadi yang menjadi fa'il, pelaku yang memberikan ujian itu adalah Rabbuhu. Ya, kan tidak mungkin Ibrahim yang menguji Allah Ta'ala kan? Ibrahim yang diuji. Jadi yang tidak boleh terbalik ini ya. Ini yang dimaksud tadi, tidak ada penghalang. Ditukar pun kita tahu nggak ada masalah ya. Karena tidak mungkin bertukar fa'il dan maf'ulnya tidak mungkin bertukar. Ibtala fi'lun madhin mabniun 'alal fathil muqaddari litta'azzur. Ya, ibtala ya. Ibtala itu di ujungnya kan ada huruf illat di situ ya. Huruf illat berupa apa? Ibtala huruf illatnya berupa alif. Ya. Alif ya, jangan lupa ya. Alif itu. Ya, makanya disebutnya litta'azzur ya. Kemudian Ibrahim maf'ulun bihi muqaddamun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Kemudian rabbuhu fa'ilun muakharun marfu'. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Cukup jelas ya. Contoh yang ketiga, qaulihi ta'ala, ini di surah Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Perhatikan lafaz yanfa'u sebagai fi'il, fa'ilnya mana? Ma'dziratuhum. Az-zalimin yang merupakan maf'ul. Ya. Pada hari tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim, ma'dziratuhum. Ya, alasan atau uzur mereka tidak bermanfaat. Ya. Nah, az-zalimin maf'ulun bihi muqaddamun mansub wa alamatu nasbihil ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ma'dziratuhum inilah yang merupakan fa'il ya, dia muakharun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, contoh ya keempat, qaulihi ta'ala di surah Fatir ya ayat 28 ya.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini contoh yang pernah kita sampaikan di awal pertemuan pertama dulu ya. Ini contoh kasus salah baca yang pernah terjadi dahulu. Ada yang membaca lafaz Allah sebagai fa'il, al ulama sebagai maf'ul, itu terbalik. Ya. Innama yakhsyallaha itu maf'ul. Tidak lain yang takut Allah dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Jadi al-ulama lah yang takut pelakunya. Yang ditakuti siapa? Allah. Jangan terbalik ya. Nah, yang salah itu innama yakhsyallahu. Jadi lafaz Allah yang menjadi fa'il pelaku. Yang ditakuti al-ulama. Masa Allah takut kepada ulama? Kita terbalik gitu dah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, Allah di sini lafzul jalalati maf'ulun bihi muqaddamun mansub ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Al ulama fa'ilun muakhkharun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini isim jamak taksir ya. Dia dirafa' juga dengan dhammah sebagaimana isim mufrad. Demikian pula hadis ya, contohnya riwayat Al-Bukhari, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Di lafaz yanfa'u fa'ilnya adalah lafaz al-jaddu di belakang. Nah, maf'ulnya adalah zal jaddi. Zal jaddi za ingat ya, ini al-asmaul khamsah ya. Salah satu dari al-asmaul khamsah. Maf'ulun bihi muqaddamun mansub wa alamatu nasbihil alif. Yannahu minal asma'il khamsah. Ya. Cuman kalau yang begini kan tidak mungkin salah baca ya. Beda dengan yang di atas itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu bisa saja salah baca karena i'rabnya dengan huruf. Kalau i'rab dengan karena i'rabnya dengan harokat itu biasanya ada rentan salah baca. Kalau i'rabnya dengan huruf itu mestinya lebih mudah. Sudah jelas-jelas tulisannya zal jad di situ ada alif di situ. Jangan dibaca lagi zu. Dah, lihat gitu kan? Masa ada tulisan zal jadi setelah zal ada alif kita baca dhamma itu kan bagaimana ya? Lihat saja hurufnya ya. Sama kalau tadi ya apa yang fa'uz zalimina ma'ziratuhum kan enggak mungkin kita baca yang fa'uz zalimuna. Jelas-jelas tulisannya zalimin ada huruf ya di situ kan? Nah, kalau mungkin ada yang bego-bego salah ya zalimaini dia baca. Tapi kalau baca zalimuna itu keterlaluan. Tidak ada huruf waw di situ ya. Nah, itu jadi mestinya i'rab dengan huruf itu lebih mudah mestinya. Nah, di zal jadi ya bacanya cuma itu. Nah, kalau lihat begini berarti ini mansub ya. Wa alamatu nasbihil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Al jadi mudhafun ilaih ya. Sekali lagi ingat al asmaul khamsah selalu mudhaf ilaih. Selalu mudhaf ya. Wa alamatu jarrihil kasrah ya, al-jaddi. Kemudian al-jaddu sendiri yang belakang itulah fa'ilun marfu' muakhkharun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian contoh yang terakhir wa taqulu akrama Muhammadan Zaidun. Nah, berarti kan akrama Muhammadan Zaidun. Berarti yang pelakunya Muhammad atau Zaid? Pelakunya mana? Ya jelas Zaid lah ya. Kan yang marfu Zaid ya. Jadi kalau menerjemahkan atau memaknai akrama Muhammadan Zaidun itu apa? Yang memuliakan adalah Zaid, yang dimuliakan adalah Muhammad. Terlepas nanti Anda terjemahkan Muhammad dimuliakan oleh Zaid atau Zaid memuliakan Muhammad. Itu hanya variasi penerjemahan. Yang penting jangan salah memahami yang mana fa'il, mana maf'ul. Atau kita ganti akrama dengan doraba misalnya doraba Muhammadan Zaidun. Kan kita tahu mana yang dipukul mana yang memukul kan. Jangan terbolak-balik ya. Jadi urutan itu bisa saja tidak sesuai asal, yang penting benar ya. Yang mana posisi fa'il, mana posisi maf'ul sesuai ketentuan i'rabnya, tidak merusak maknanya ya. Nah, di sini lafaz Muhammadan maf'ulun bihi muqaddamun mansub. Ya, sementara lafaz Zaidun fa'ilun muakhkharun marfu'. Itu tadi contoh kalau maf'ulun bihi mendahului
fa'il. Nah, ini sekarang sanian taqaddumul maf'uli bihi 'alal fi'li wal fa'il. Ya, lebih dahulunya maf'ulun bihi atas fi'il dan fa'il. Jadi dia paling depan. Nah, bukan lagi di tengah. Bukan lagi setelah fi'il, bahkan fi'ilnya pun dia dahului. Ya. Contoh ya, yang pertama nahwu, ini yang pertama qaulih ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 50. Ini sering kita baca ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, hukma itu maf'ul. Maf'ul dari mana? Yabghun. Fi'il fa'ilnya di belakang. Ya. Jadi hukma maf'ulun bihi muqaddamun lil fi'li ya, yabghun. Maf'ulun bihi yang didahulukan. Ya, bagi fi'il yabghun. Jadi yabghunnya itu fi'il fa'ilnya. Al-jahiliyati ini mudhafun ilaihi ya. Majrur yabghun fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Contoh kedua, qaulihi ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 87. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, fariqan itu maf'ulun yang didepankan. Nah, dia merupakan maf'ul dari kata kadzabtum dan taqtulun. Jadi satu bagian kalian dustakan, satu kelompok kalian bunuh. Ya, ada kelompok yang kalian dustakan dan juga ada kelompok yang kalian bunuh. Fariqan di sini yang pertama maf'ulun bihi muqaddamun lil fi'li kadzabtum. Kadzabtum fi'lun madhin mabniun 'ala as-sukun, at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, fariqan maf'ulun bihi muqaddamun. Ini yang kedua ya, fariqan yang kedua. Ya, lil fi'li taqtulun. Ini taqtuluna fi'lun mudhari'un marfu' 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Cukup jelas ya? Satu lagi. Contoh yang ketiga, qaulihi ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 14. Qulillaha, ya, hati-hati. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Perhatikan, lafaz Allah itu maf'ul yang didahulukan. Maf'ul dari mana? Lafaz a'budu. Jadi Allah lafzul jalalah. Jadi Allah di situ bukan maf'ul dari kata kul ya. Maf'ul dari kata a'budu. Kul itu memang butuh maf'ul ya. Tapi maf'ulnya gabungan itu semua itu. Semua yang diucapkan, nah itulah yang menjadi maf'ul. Jadi lafaz Allah di sini maf'ul dari kata a'bud ya. Lafzul jalalati maf'ulun bihi muqaddamun lil fi'li a'bud. A'budu fi'lun mudhari'un marfu' wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Nah, kita sudah bahas yang pertama tadi tentang pengertiannya ya, beberapa contoh, kemudian jenis-jenis maf'ulun bihi. Lalu dengan beberapa tanbih tadi, yang terakhir kita bahas tentang urutan ya, maf'ulun bihi. Ada yang urutan asal, ada yang mendahului fa'il, ada yang mendahului fi'ilnya dan fa'il sekaligus. Silakan Pak. Silakan. Ya, salah satunya. Kadang-kadang kita nggak tahu artinya, tapi kita ngerti dia muta'addi. Ya. Kenapa? Jadi kadang kita nggak tahu ininya. Seperti tadi misalnya ya. Ada tadi contoh kalimat saya sengaja tidak terjemahkan itu ya, biar anda mencari itu mana tadi itu. Ada satu yang tidak saya terjemahkan itu. Manahtu talibah ya. Apalagi tadi ya. Manahtu talibah jaizah. Nah, kita nggak tahu artinya juga tahu itu butuh maf'ul.
Ya. Jadi kalau sudah biasanya begini ya, sudah ada semacam rasa berbahasa. Ya, itu kadang kita nggak perlu tahu artinya. Jadi tidak tahu artinya sekalipun kita sudah bisa tahu, oh ini fiil, fa'il, maf'ul. Gitu ya. Banyak nanti ya contohnya. Kalau Anda sering baca teks-teks Arab, bisa jadi begitu. Oh, ini apa artinya ini? Tapi kita tahu bacanya gitu. Kenapa kita tahu baca ya ini fiilnya, ini fa'ilnya, ini maf'ulnya. Tapi nggak tahu kata ini artinya apa. Gitu ya. Selain itu juga fiil muta'addi itu kadang dikenali dari pola. Dari pola. Jadi ada kan namanya pola mujarrad ya, fiil yang mujarrad. Misalnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad misalnya pola fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Lalu kemudian dia diubah menjadi mazid bi harf. Dengan pola misalnya af'ala atau fa'ala. Nah, biasanya pola-pola semacam itu punya makna lit-ta'diyah. Fungsinya membentuk fi'il itu menjadi kata kerja yang butuh objek muta'addi. Sama dengan misalnya kata apa tadi ya? Misalnya karumah. Karumah itu kan artinya apa? Mulia, dermawan, ya, mulia lah, baik hati. Tapi kalau jadi akroma, karoma itu bentuk fiil sulasi mujarrad. Lalu dia diubah jadi pola af'ala, menjadi akroma. Nah, jadi kita bisa menduga itu dia menjadi muta'addi. Jadi ya. Apalagi tadi contohnya itu ya. Ya, nanti kalau ada contoh lagi ya. Ini ada contoh kadzabtum. Itu kan bentuk asalnya kadzaba yakzibu. Kadzaba yakzibu. Pola fa'ala yaf'ilu sulasi mujarrad. Itu arti harfiahnya berdusta. Itu tidak butuh maf'ul. Ya, kadzabta, ente berdusta, enggak butuh maf'ul. Nah, tapi kalau dibawa ke pola fa'ala menjadi kadzaba, itu dia butuh maf'ul. Anda kadzabta, Anda mendustakan. Nah, itu apa yang didustakan? Ya, makanya kalau di sini fariqan kadzabtum, itu harus tasydid di situ. Nah, itu di antara cara ya. Selain mengetahui maknanya ya. Jadi lama-lama semakin banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, terbentuk itu ya, salikah ya, rasa atau naluri berbahasa. Sehingga kadang-kadang kita tidak ngerti artinya, tapi kita paham ya, struktur kebahasaan. Atau bisa jadi juga begini, kata perkataannya kita nggak paham, tapi setelah dibaca utuh, oh maksudnya begini. Tapi kita nggak ngerti kata perkataannya bagaimana. Bisa begitu ya. Ada lagi? Silakan. Di tempat ada 3 posisi ya. Apa itu? Untuk belum di. Ya. Anda mungkin ada pendapat yang jadi tempat yang awal di banyak. Oh ya. Itu nanti faidah makna ya. Faidah makna kalau dia diletakkan di awal ya. Banyak sebetulnya faidahnya ya. Jadi di dalam ilmu ma'ani ya, ilmu balaghah itu dibahas detail ya. Di antaranya misalnya yang sering dijadikan contoh itu lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara maknanya itu untuk apa? Litakhsis. Ya, untuk atau litahsir ya, untuk menyatakan makna pembatasan. Makanya kalau baca terjemahan iyyaka na'budu, kadang-kadang ada yang menuliskan kata hanya di situ. Menerjemahkan hanya kepadamu, atau dia pakai lah di belakang, kepadamulah, bukan yang lain. Nah, itu
Salah satu gunanya ifadatul hasr. Ya. Jadi didahulukannya maf'ulun bihi itu salah satu fungsinya untuk menekankan bahwa hanya, bukan yang lain yang menjadi objeknya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, itu berbeda rasanya kalau diletakkan di belakang, ya. Na'budu iyyaka. Nah, itu diantara fungsinya, ya. Baik ya, kita tuntaskan sekalian ya, satu topik lagi. Hazful amili fil maf'uli bihi. Ya, ini pendek saja ya. Menghapus amil pada maf'ulun bihi. Amilnya itu berarti apa? Yang dihapus apa? Fi'il fa'ilnya. Ya. Qad yuhzaful fi'lun nasibu lil maf'uli bihi illam yahsul bihazfihi labs. Terkadang dihapus fi'il yang menasab maf'ulun bihi jika ya tidak terhasilkan dengan penghapusan itu ada labes, tidak terhasilkan kesalahpahaman atau mispersepsi. Contohnya ya, nahu qouli ta'ala, misalnya dalam surah An-Nahl. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan atau ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka berkata khairan. Qalu itu bukan khairan itu bukan maf'ul dari kata qalu secara langsung, bukan. Tapi itu ada merupakan maf'ul dari fi'il, ya, fa'il yang dihapus. Apa itu? Jadi lafaz khairan itu maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin mafhum. Ya, mafhumin mimma sabaq. Itu merupakan fi'il maf'ulun untuk fi'il yang dihapus, yang bisa dipahami dari kalimat sebelumnya. Takdirnya apa? Anzala khairan. Seakan mereka mengatakan, ya, ketika ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Ya, qalu anzala khairan atau anzala rabbuna khairan. Bisa dipahami ya? Nah, dihapus itu fiilnya. Kalau fiil dihapus ya fa'ilnya juga hapus. Nah, maka qalu khairan, langsung khairan yang disebutkan. Atau contoh yang lain ya, wa ayyas alaka syakhs. Anda ditanya seseorang menanyai Anda, madza fa'alt, ente ngapain gitu, kamu ngapain, apa yang kamu kerjakan? Fatajibu khairan. Nah, ya, yang saya lakukan kebaikan. Ya, itu sebetulnya apa? Maf'ulun bihi li fi'lin mahzuf, merupakan maf'ulun bihi dari fi'il yang dihapus. Takdirnya apa? Wa taqdiru fa'altu khairan. Kan ditanya tadi, maza fa'alta, apa yang kamu kerjakan? Harusnya jawabannya yang saya kerjakan atau saya kerjakan ini. Tapi saya kerjakan kita hapus karena sudah bisa dipahami dari kalimat pertanyaan. Apa yang kamu lakukan? Kebaikan. Nah, ya berarti kebaikan di situ maf'ul dari fi'il yang dihapus, yang saya lakukan atau saya melakukan kebaikan. Nah, contoh yang lain, wa min hadza qauluhum, ya, di antaranya adalah ucapan mereka. Ini biasa ucapan orang Arab, ahlan wa sahlan. Nah, biasa dengar ya, ahlan wa sahlan itu maf'ul. Ya. Tarhiban bidhaif, ini sebagai bentuk tarhib, ya. Tarhib kepada tamu. Misalnya kalau ada tamu datang, ahlan wa sahlan. Tarhib itu apa? Apa? Tarhib. Dengan hak, bukan tarhib. Kalau tarhib itu menakuti. Tarhib itu apa? Nyambut, sambutan, mempersilakan. Nah, ahlan itu maf'ulun bihi li fi'lin mahzuf. Nah, takdirnya apa? Wa taqdiru sadafta ahla. Nah, sadafta ahla. Atau di catatan kaki dikatakan bisa juga au laqita ahla, au ataita ahla. Ya, bitakdiri ay fi'lin munas. Ya, dengan mentakdirkan apapun fi'il yang sesuai. Intinya yang mau dikatakan ahlan itu seakan kita mengatakan kepada tamu, Anda ini mendatangi keluarga. Jadi, maksudnya kita perlakukan dia layaknya keluarga. Nah,
begitu ya. Kalau orang Inggris itu kan bilang apa? Apa ya? Make yourself at home. Ya. Anggap rumah sendiri. Kayak gitulah ya. Nah, itu kira-kira begitu, itu kata ahlan. Ahlan itu yang dia datang ke kita ketika kita sebut ahlan itu berarti kita memposisikan diri bukan sebagai orang asing bagi dia, tapi layaknya keluarga. Nah, keluarga itu kan kesannya hangat, ramah gitu kan. Beda kan kalau kita ketemu orang asing ya. Jadi mafhum kita itu kan menentukan sikap. Kalau kita ketemu orang asing dengan ketemu orang yang kita sukai itu kan beda sikap kita kepada dia kan. Sama juga tamu itu kalau menganggap kita orang asing ya beda juga ininya. Nah, dibandingkan kalau menganggap kita sebagai keluarga. Makanya disebut ahlan. Laqita ahlan, atau kalau banyak berarti laqitum ahlan. Kalian ini ketemu saudara, ketemu keluarga, bukan orang asing, bukan orang yang lain. Nah, kemudian al-wawu harfu atf. Ya jelas ya, ahlan wa. Ya, wanya harfu atf. Sahlan ya. Wa huwa huna li atfi jumlatin ala jumlah. Jadi atofnya sahlan itu bukan atof kepada ahlan secara langsung ya. Itu sebetulnya jumlah dengan jumlah. Ya, bisa dipahami. Itu kan ada yang dihapus di situ. Jadi sebetulnya kalau ditulis lengkapnya misalnya tadi apa? Sodafta ahlan. Nah, nanti ada takdirnya di bawah wa wati'ta sahlan. Nah, gitu. Misalnya itu kalimatnya kalau tidak ada yang dihapus. Maka ahlan sahlan itu bukan atofnya ke ahlan. Ya, tapi yang atof itu apa? Kata wati'ta sahlan itu atof kepada laqita atau sodafta ahlan. Bisa dipahami tidak itu ya? Saya? Nah, salah ya. Jadi bukan sahlan itu atofnya ke ahlan, bukan. Karena ada yang dihapus di situ. Jadi itu namanya atfu jumlatin ala jumlah. Atof kalimat atas kalimat. Bukan atof kata per kata, bukan, tapi kalimat per kalimat. Nah, karena kata sahlan sendiri ada yang hapus di situ, ada fi'il fa'il yang terhapus. Ya. Jadi sahlan maf'ulun bihi li fi'lin mahzuf. Sahlan itu artinya apa? Sahal, mudah. Tidak susah gitu. Ya. Wa taqdiru wati'ta sahlan. Maknanya apa? Sadafta ahlan la ghuraba. Nah, Anda ini datang menemui keluarga, bukan orang asing. Wa wati'ta sahlan la wa'ara. Ini Anda berjalan melangkah di tempat yang enak, sahal yang mudah, tidak susah gitu. Ai makanan layyinan la khashinan sulban. Nah, ini Anda berada di tempat yang soft, yang lemah lembut ya, bukan yang kasar, yang keras, bukan. Itu sambutan ramah. Ketika kita sebut ahlan wa sahlan, itu menunjukkan sambutan yang baik kepada tamu. Nanti keluarga di sini ya. Silakan senyaman-nyamannya. Nah, begitulah kurang lebih maknanya. Itu maf'ulun bihi yang dihapus amilnya. Baik, sampai di sini khusyillah pembahasan kita tentang al-maf'ulu bihi ya. Ada hal-hal yang ingin didiskusikan sebelum saya tutup? Silakan. Insyaallah pertemuan berikut kita masuk di topik maf'ul kedua, itu al-maf'ulul mutlaq ya. Tidak ya? Pas? Alhamdulillah ya, saya berprasangka baik. Ya, sudah paham semuanya. Ya, apalagi al-maf'ul bihi ini kan sudah sering dibahas ya. Tadi itu tinggal penambahan beberapa aspek sih. Tapi secara umum maf'ulun bihi itu kan struktur dasar ya. Biasa dibahas fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Bahkan kadang-kadang orang itu hanya sebut maf'ul saja kita sudah ngerti maksudnya. Maf'ul itu adalah maf'ulun bihi, bukan maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul ajli, bukan. Tapi kalau disebut maf'ul saja mutlak begitu tanpa ada huruf jar di belakang, biasanya orang sudah paham. Al-maf'ul yang dimaksud itu adalah objek. Meskipun sebetulnya maf'ul itu ada 5 macam tadi ya.
Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.